trigonometri. Trigonometri itu dari kata ya, tri itu artinya itu adalah 3 ya. Artinya 3 sini ya. Kemudian ya gonon ya, itu artinya itu adalah sudut ya. Kemudian metria ya, atau metron begitu. Metria atau metron. Metria itu adalah pengukuran. Nah, pengukuran. Jadi di sini itu adalah cabang matematika ya, yang mempelajari dan menyelidiki hubungan antara garis-garis dan sudut-sudut dalam segitiga. Nah, begitu. Yang kita bahas di sini sementara itu adalah segitiga siku-siku ya, untuk menunjukkan perbandingan ya, terkait dengan apanya itu sisi-sisi segitiga. Karena di sini ada 3 sisi di sini. Kalau misalkan ya di sini ada titik sudut seperti ini, di sini adalah siku-siku. Ya, di sini ada namanya sudut. Kalau ini siku-siku berarti itu adalah 90 derajat. Sudut di sini itu adalah penyiku dari sudut yang ada di sini. Ya, ini namanya ya lambang theta seperti ini. Tidak harus seperti ini, alfa juga boleh, beta juga boleh, gamma juga boleh, epsilon juga boleh, dan yang lain. Monggo nanti dipilih ya. Di sini saya ambilkan untuk segitiga siku-siku. Kalau nanti di sini itu adalah di sini kita kasih A, sini B, C, berarti ini adalah segitiga ABC, siku-siku di B begitu. Nah, kalau kita misalkan ambil posisi sudut ya BAC ya, misalkan sudut BAC sama dengan theta begitu ya. Nah, untuk terkait dengan perbandingan yang di sini itu adalah nanti yang diinginkan itu perbandingan ini sudut, berarti ini depan dibanding sisi miring atau hipotenusa, namanya hipotenusa begitu ya, hipotenusa ya. Kemudian kalau ini depan, ini adalah samping begitu ya, samping dibagi sisi miring, kemudian ya sisi depan dibagi dengan sisi samping begitu. Ini minimal yang terkait dengan perbandingan ya, perbandingan trigonometri. Selanjutnya nanti perbandingan ini nanti itu adalah disebut dengan yang utama adalah 3 perbandingan, yaitu yang terkait dengan sudut theta di sini ya, yaitu adalah sisi ya, sisi depan ya, sisi depan sudut ya, sisi depan sudut kita ambil sudutnya, kita tetapkan theta ya. Nah, sini sudut dibagi sisi miring ya, sisi miring ya, sisi miringnya di sini atau hipotenusa itu namanya. Selanjutnya nanti perbandingan seperti ini nanti kita sebut namanya itu adalah sinus ya, sinus theta. Sinus theta ini di sini ya, sini ini tetanya di sini gitu ya, sinus theta. Lazim nanti biasa disebut dengan sin theta. Nah gitu, kalau sudutnya theta. Kalau enggak theta ya disebutkan sudutnya apa begitu. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua itu adalah perbandingan kedua itu adalah sisi ya, sisi samping, sisi samping. Samping itu di sini, yang ini samping, ini samping. Nah, kita tetapkan demikian. Ini depan dari sudut yang ada di sini, samping dari sudut yang ada di sini. Itu sisi samping sudut ya, dibagi sisi miring atau hipotenusa tadi, Nah, hipotenusa. Yaitu yang lazim kita sebut namanya kosinus ya. Kosinus theta ya theta. Lazim nanti selanjutnya disebut dengan cos theta. Cos theta begitu.
Yang ketiga, ini karena tiga perbandingan ya. Ini tiga yang utama di sini, ya, yaitu adalah selanjutnya depan terhadap sisi miring sudah, samping terhadap sisi miring sudah. Yang selanjutnya itu adalah depan dengan sisi samping. Ya, yaitu perbandingan sisi depan sudut, ya, depan sudut dibagi sisi samping sudut, ya, sisi samping sudut. Selanjutnya nanti perbandingan seperti ini namanya itu adalah tangan, ya, tangan theta, sudutnya theta ya, tangan theta. Lazim nanti bisa disebut dengan tan theta begitu, terserah nanti. Nah, ini sisi depan artinya itu adalah panjangnya begitu. Sisi samping ya panjangnya, sisi miring atau hipotenusa ya panjangnya. Karena di sini yang kita contohkan adalah segitiga siku-siku bentuknya seperti ini. Selanjutnya yang terkait dengan trigonometri untuk langkah awal yang digunakan adalah yaitu posisi dari segitiga siku-siku. Karena ini memakai segitiga siku-siku, Anda nanti tidak akan jauh-jauh dari yang namanya dalil Pythagoras, ya, dalil Pythagoras, ya, Pythagoras, yaitu sisi depan, ya, sisi depan sudut, ya, jika dikuadratkan ditambah sisi samping sudut, ya, jika dikuadratkan sisi depan sudut di sini, ya, Anda pastikan dulu siku-sikunya seperti ini, ya, sisi depan di sini itu adalah sisi, misalkan sisi pengapit siku-sikunya begitu. Jadi baik sisi samping maupun sisi depan adalah pengapit siku-siku di sini, bukan yang lain. Kalau yang lain nanti ini rumus Pythagoras nanti enggak berlaku nanti. Ya. Jadi sisi depan sudut kuadrat dari pengapit siku-siku, sisi samping sudut kuadratkan dari pengapit siku-siku sama dengan hipotenusa atau sisi miringnya. Hipotenusa dikuadratkan. Ini namanya dalil Pythagoras. Jadi lebih simpelnya, misalkan seperti ini adalah segitiga siku-siku atau demikian. Di sini adalah misalkan ini Z, ini X, ini sepanjang seperti ini, dan ini adalah R katakanlah. Misalkan ini segitiga, ini adalah P, sini Q, ini R, segitiga PQR seperti ini sepanjang R, ini sepanjang Z kecil, sepanjang X kecil, ya, sepanjang R kecil, maka X kuadrat ditambah Z kuadrat itu sama dengan itu adalah R kuadrat. Kalau mengikuti yang ini sisi depan berarti Z kuadrat ditambah sisi samping sudut ini X kuadrat sama dengan Indonesia di sini adalah R kuadrat. Ini sama dengan ya R kuadrat. Nah, ini adalah dari terkait dengan trigonometri perbandingan sudut dalam segitiga siku-siku. Itu ada sin, ada cos, ada tangan. Tentunya mungkin Anda akan bertanya, ini kan depan bagi miring. Ada nggak miring bagi depan? Ada, ya. Termasuk juga nanti samping bagi miring. Ada nggak miring bagi samping? Ada juga. Menurut tadi yang nomor 3 itu sisi depan bagi sisi samping. Ada nggak sisi samping bagi sisi depan? Ada. Nah, masing-masing nanti namanya pasangan namanya sinus, namanya itu adalah nanti kosekan, pasangannya kosinus nanti adalah sekan, kemudian pasangannya tangan adalah kotangan. Ya, sesuai kalau sudutnya theta ya theta begitu. Sementara ini dulu ya, nanti kita sambung pada video saya berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.